Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Sari, NIM 1803-19224. Di sini saya akan memaparkan materi tentang anggaran kebutuhan bahan baku. Disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci pada anggaran ini harus dicantumkan. Yang pertama, jenis barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua, jenis bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Yang keempat, standar penggunaan bahan baku. Kemudian yang kelima, waktu penggunaan bahan baku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania, NIM 1803-1037. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi kedua, yaitu anggaran pembelian bahan baku. Di mana anggaran pembelian bahan baku di sini terbagi atas dua, yaitu biaya pemasaran dan biaya penyimpanan. Biaya pemasaran di sini yaitu biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin besar jumlah setiap kali pemesanan, maka semakin rendah frekuensi pemesanan. Sedangkan biaya penyimpanan di sini yaitu semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanannya akan semakin besar pula. Pada anggaran pembelian bahan baku di sini terdapat rumus untuk menghitungnya, yaitu di mana EOQ sama dengan akar 2RS per PI, atau EOQ sama dengan akar 2RS dibagi C bagi unit, di mana R sama dengan jumlah bahan mentah yang akan dibeli dalam jangka waktu tahun, sedangkan S sama dengan biaya pemesanan, P sama dengan harga per unit bahan baku, sedangkan I sama dengan biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase diri persediaan rata-rata. C atau unit I sama dengan biaya penyimpanan setiap unit bahan mentah. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fikra Indro dengan NIM 1803-11005. Sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran persediaan bahan baku. Kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebijakan FIFO dan kebijakan LIFO. Besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor, seperti volume produksi selama satu periode tertentu. Yang kedua, volume bahan baku minimal atau persediaan besi. Selanjutnya, besarnya pembelian ekonomis. Yang keempat, estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang. Yang kelima, biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang bahan mentah. Dan yang terakhir, tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Selanjutnya, persediaan besi adalah persediaan minimal bahan mentah yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan produksi. Besarnya persediaan besi ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebiasaan stokis menyerahkan bahan baku yang dipesan, apakah tepat atau tidak. Dan yang kedua, bahan baku yang dibeli setiap kali pemesanan. Dan yang ketiga, dapat diperkirakan atau tidaknya kebutuhan bahan baku secara cepat. Dan yang terakhir, yang keempat, perbandingan antara biaya penyimpanan bahan baku dan biaya ekstra karena kehabisan bahan baku. Baik, itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira, NIM 1803-11015. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anggaran bahan mentah yang habis digunakan. Nah, tidak semua bahan mentah yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal tersebut disebabkan
yaitu yang pertama perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua yaitu perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Dan selanjutnya yaitu anggaran bahan mentah yang habis digunakan memperinci hal-hal yaitu jenis bahan mentah yang digunakan, jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang ketiga itu harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Yang keempat, nilai masing-masing bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Kelima yaitu jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan mentah. Yang terakhir yaitu waktu penggunaan bahan mentah. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pelaksanaan pembelian bahan mentah. Laporan ini berguna sebagai alat untuk mengetahui perbandingan dan penyimpanan yang terjadi. Misalnya, dari anggaran pembelian bahan mentah diperoleh data tentang pembelian bulan Januari sebagai berikut. Unit yang dibeli 12.000, harga per unit 1,2. Sedangkan realisasinya adalah unit yang dibeli adalah 11.000, harga per unit 1,26. Laporan pelaksanaan tentang pemakaian bahan mentah. Dari anggaran bahan mentah diperoleh data bulan Januari sebagai berikut. Unit barang yang diperoleh 2.200, standar menggunakan bahan mentah 2, harga per unit bahan mentah 1,2. Sedangkan realisasi adalah sebagai berikut. Unit barang yang diperoleh 2.000, bahan mentah yang digunakan 4.300, harga per unit bahan mentah 1,2.